kita sedang menghadapi laga krusial setelah takluk lawan Australia, ya, dan banyak kecewa tentunya pasti. Ya, jangankan kita tapi pemain-pemain juga pasti terpukul dengan hasil yang kita dapatkan di Australia. Tapi kita harus cepat move on. Kita alihkan fokus. Kesempatan ini ada di depan mata melawan Bahrain. Tidak mudah, tidak gampang. Bahrain tim kuat. Ya bukan tidak mungkin juga kita bisa kesandung melawan Bahrain. Karena mereka siap untuk mengalahkan kita. Mereka sudah tiba Bahrain. Ya, kemarin mereka tiba dan mereka sekarang sudah bersiap berlatih hari ini nantinya, dan tentunya bagi pelatih mereka Dragan Talasic akan menyiapkan strategi khusus menghadapi kita. Tapi kita tidak bicara Bahrain, nantilah untuk di next video. Ya, sekarang saya akan bicara soal Emil Audero. Kenapa Emil Audero? Dia tidak bermain melawan Australia atau di Socceroos di Sydney pada tanggal 20 kemarin. Dia duduk di bangku cadangan, teman-teman. Tetapi nantinya melawan Bahrain, Emil sepertinya disiapkan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk menggantikan posisi Martin Pas yang kebobolan 5 gol kemarin. Jadi kita akan nantikan debut bagi seorang Emil Audero, kiper yang saat ini bermain di Serie B bersama dengan klub Palermo, dan dia akan berdiri di bawah Mistar. Ya, semoga ini bisa terwujud ketika melawan Bahrain, dan ini kesempatan emas bagi Emil Audero. Jadi Emil tentunya akan memberikan yang terbaik. Karena ini pertandingan yang penting, sangat-sangat penting jika kita ingin terus memperpanjang nafas kita ke depan. Paling tidak melihat kesempatan untuk lolos ke putaran keempat. Ada peluang untuk menjadi juara 3 atau juara keempat, sehingga kita bisa bertanding di bulan Oktober depan untuk putaran keempat. Nah, kita harus menang. Satu-satunya jalan melawan Bahrain. Menang. Imbang akan sulit. Berat buat kita. Tetapi kalau menang tentunya terbuka harapan. Menang lawan Irak, ya apa menang lawan Bahrain, menang melawan Cina, itu modal kuat dengan 6 poin. Sekarang kita 6, 12, kita bisa lolos ke putaran keempat. Ya, bahkan saya pikir bisa juga menjadi juara ketiga, sama juga kan ke putaran keempat. Kalau putaran untuk juara kedua atau runner up agak sulit. Jepang sudah lolos di grup C, ya, menjadi negara tim pertama di negara Asia yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tinggal Australia yang sudah punya peluang setelah mengalahkan Indonesia. Australia akan ke Cina. Kalau Australia bisa menang melawan Cina, maka mereka berpeluang besar untuk bisa mengikuti langkah Jepang. Walaupun masih ada 2 pertandingan lagi bagi Australia, karena mereka harus ke Arab dan kemudian mereka harus bertanding lagi melawan Jepang di markas mereka. Nah, sosok Emil Audero, kita menaruh harapan besar. Semoga Emil menjadi penjaga gawang yang tangguh saat menghadapi Bahrain. Tidak kebobolan, bisa menghalau semua, ya, serangan-serangan, tembakan dari pemain-pemain Bahrain, ya, terutama dari Muhammad Jazim, ada Marhun di sana, ada Zayed, ya, Al Muhaidin, pemain-pemain yang oke, ya, ini bagus, Ali Madan, itu pemain-pemain yang ditampilkan oleh Dragan Talasic melawan Jepang. Nah, mereka berpotensi untuk bisa menggempur habis pertahanan Indonesia dan melepaskan roket-roket tembakan mereka ke arah Emil Audero. Disinilah ujian sesungguhnya bagi Emil Audero, membuktikan dia sebagai kiper terbaik saat ini untuk bersaing mendapatkan posisi nomor 1 di timnas bersama dengan Martin Pas. Dan selain Emil, ya, konon kabarnya akan ada perubahan di dalam starting 11, ya, dibandingkan dengan menghadapi Australia di Sydney. Ini ada perubahan secara besar mungkin. Ya, Mes cedera, Sandi cedera, di belakang Rizky Ridho akan balik untuk bermain, ya, bersama dengan Jai Ices, dan tentunya di kiri Verdong, dan di kanan masih ada Kevin Dix. Justin Hapner juga sudah oke. Setelah tidak bermain di Sydney melawan Australia, dia tersedia. Apakah dia akan dimainkan itu urusan bagi Patrick Kluivert dan tim kepelatihan. Tapi yang untuk bisa bermain kalau dengan flat 4 back, maka Rizky Ridho bersama dengan Jai Ices. Nah, peluang juga akan tampil teman-teman, yaitu Joy Pelupesi akan bermain di starting. Ya, setelah kemarin Nathan Choi yang kurang begitu oke, tapi dia menghasilkan 1 penalti ketika dia menarik Luis, ya, Miller, dan terjatuh sehingga wasit menunjukkan penalti, dan disitulah awal dari hancurnya kita dengan penalti Martin Boyle, dan gawang kita hancur dengan 5 gol setelah itu.
dengan saya Bung Ropan.